Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Din dalam Optional Podcast episode ke-35. Di episode 35 kali ini gue bakal ngebahas tentang cara simple buat jualan. Nah, jualan yang gue maksud di sini adalah jualan produk. Produk itu sesuatu yang bisa kita pegang, sesuatu yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, yang bisa kita gunakan. Artinya apa? Artinya yang kita jual di sini adalah benda nyata. Permasalahan yang sering terjadi ketika orang mau jualan adalah mereka itu menggunakan teknik direct selling. Alasannya biasanya karena mereka itu nggak mau ribet dan pengen cepet aja kelarnya. Menurut gua teknik direct selling itu nggak jelek, cuma nggak bisa diterapkan di semua kondisi. Biasanya direct selling itu diterapkan paling cocok ketika lu menjual produk dengan harga yang tergolong murah, di mana orang itu tidak menggunakan emosi mereka untuk membeli barang tersebut. Dan kelemahan dari teknik direct selling itu adalah sangat buruk ketika digunakan untuk komunikasi jangka panjang. Artinya apa? Artinya ketika lu mulai mendekati klien lu dengan teknik direct selling ini, lu harus bisa menyelesaikan atau close deal dalam waktu yang cepat. Tapi kalau udah dalam jangka waktu yang panjang, mungkin 2 hari, 3 hari, bahkan ada yang sampai 1 bulan, itu sangat mengganggu klien atau customer kita. Dan bahkan nih, udah bukan cuma mengganggu, kemungkinan untuk close dealnya semakin menurun. Langsung aja to the point-nya. Salah satu cara yang biasa digunakan oleh para salesman atau sales guy ketika mereka itu ingin menjual sebuah produk dan bisa dibilang cukup efektif adalah mereka menggunakan teknik indirect selling. Nah lo, jualan gak ketemu langsung gitu sama kliennya? Nggak, maksudnya nggak gitu. Indirect selling di sini adalah lo menjual produk lo tapi dengan tidak menjual. Sebenarnya untuk teknik indirect selling ini udah banyak banget variasi dan juga pengembangannya, di mana para salesman itu atau sales itu menyesuaikan dengan karakteristik mereka. Tapi untuk memulai dan untuk simpelnya, kita harus tahu dulu nih basic atau dasar dari indirect selling itu. Inti dari teknik indirect selling itu adalah problem solving. Kita menyelesaikan masalah dari klien atau customer kita. Menyelesaikan masalahnya bagaimana? Ya dengan produk yang kita tawarkan. Tapi kita jangan langsung menawarkan produk tersebut karena kita nggak tahu nih problem apa yang dialami oleh klien kita. Kuncinya di sini adalah bagaimana caranya lu menggali masalah dari customer lu. Tapi sebelum lu mulai menggali masalah dari customer lu atau klien lu, sebaiknya lu harus mempersiapkan satu hal ini dulu. Yang pasti lu harus punya produk knowledge. Dengan produk knowledge ini kita harus bisa memetakan mengapa customer itu akan menggunakan produk kita. Masalah-masalah apa aja yang membuat mereka menggunakan produk kita. Terkadang orang itu menggunakan sebuah produk atau memilih sebuah produk tapi punya alasan yang berbeda. Gua ambil contoh, kenapa orang makan warteg? Alasan pertama atau kemungkinan pertama, dia adalah tipe orang yang memang berhemat, makanya dia makan warteg karena lebih murah. Lalu yang kedua, karena akhir bulan. Karena akhir bulan, uang gajiannya udah menipis, makanya dia cuma bisa makan warteg untuk berhemat. Lalu kemungkinan ketiga adalah karena memang dia itu menyukai jenis makanan atau lauk rumahan. Nah, dari 3 contoh alasan yang gue sebutin tadi, yang pertama dan yang ketiga kita tahu bahwa mereka itu punya kemungkinan untuk makan bisa setiap hari atau bisa selang-seling. Pokoknya intensitas mereka makan di warteg itu tergolong sering. Sedangkan untuk yang alasan kedua, kita tahu bahwa
customer jenis ini makannya di tanggal-tanggal tua atau tanggal-tanggal di akhir bulan gitu. Dengan begitu kita akan tahu kira-kira kapan nih kita harus menyiapkan promo, kapan kita harus nawarin barang. Intinya di sini tentang timing. Lalu dari customer yang ketiga tadi kita tahu bahwa orang ini suka makanan rumahan. Artinya faktor yang membuat mereka membeli adalah minat. Oleh karena orang ketiga ini minat dengan makanan rumahan, pendekatan yang lu lakuin buat ke orang ketiga ini pun gak seribet orang kedua. Gak perlu ikut timing, gak perlu nyiapin promo, karena memang mereka punya minat di makanan rumahan. Itu adalah contoh simpelnya bagaimana lu memetakan produk lu itu dan alasan orang untuk menggunakan atau membeli produk lu. Sekarang masuk ke inti jualannya, bagaimana kita menggali masalah yang dihadapi atau dialami oleh klien kita, apakah sudah sesuai dengan pemetaan produk kita tadi. Cara paling simpelnya adalah dengan menganggap klien kita itu sebagai teman, atau kita ingin menjalin relasi sebagai teman dengan klien kita atau customer kita. Posisi pertamanya di sini adalah kalian itu ingin mencari customer ya. Jadi ketika kalian udah menemukan satu calon customer kalian, ajaklah kenalan. Kenalannya itu ya seperti biasa kayak lu kenalan dengan orang-orang baru, koneksi baru. Coba perkenalin diri lu, jelasin lu dari mana, jujur aja, nggak usah ditutup-tutupin. Takutnya kalau lu tutupin dan pas lu mengutarakan maksud lu secara gamblang atau secara jelas, nantinya mereka itu malah memutuskan kontak dengan lu. Mending lu jujur aja dari awal lu itu dari mana. Tapi setelah itu mulailah lu tanya-tanya aja, tanya-tanya sebagai temen. Atau mungkin kalau lu agak sulit menganggap customer lu itu sebagai teman baru lu, mungkin lu bisa menganggap mereka itu sebagai narasumber yang lagi lu survei lah. Coba gali masalah-masalah yang dihadapi oleh klien lu melalui pertanyaan-pertanyaan. Asumsikan lu itu lagi mendengarkan curhat dari temen lu. Terus lempar pertanyaan agar lu bisa mendapatkan informasi secara detail. Ketika informasi itu mulai bertambah, lu mulai menyiapkan solusi terbaiknya. Karena kan kita udah memetakan nih masalah A, B, C, maka solusinya adalah ini karena apa. Tapi jangan langsung ditawarkan ke customer kita. Lalu kalau seandainya mereka itu nggak respon pertanyaan lu itu, coba diamin aja dulu sehari atau 2 hari, lalu chat lagi. Biasanya bukan karena merekanya itu males buat bales, tapi karena mereka itu lupa atau mungkin chatnya tenggelam. Lalu bagian yang paling sulit adalah bagian menawarkan produk kita secara tidak langsung. Meskipun gue bilang menawarkan barang secara tidak langsung, tapi dasarnya itu mirip dan bisa dibilang cukup persis dengan direct selling. Cuma bedanya ketika lo menawarkan barangnya itu lo lebih slow dan nggak memaksa untuk membeli. Dan yang perlu lo perhatikan ketika lo mau menawarkan produknya kepada customer lo, yaitu timingnya. Lo nggak mungkin langsung menawarkan mereka di pertemuan pertama atau komunikasi pertama kali via chat. Mungkin lo baru menawarkan produknya ke mereka setelah 3 atau 4 kali kalian ketemu atau kalian chatting. Nah, disitulah mungkin mereka udah merasa nyaman berkomunikasi dengan kalian dan disitulah kalian coba menawarkan mereka. Tapi jangan langsung menawarkan atau menjelaskan produk kalian secara menyeluruh. Buat mereka itu bertanya-tanya. Jadikan produk yang lo jual itu sebagai topik pembicaraan lo dengan dia. Disinilah produk knowledge kalian baru benar-benar digunakan, karena biasanya nih kalau dia tertarik dia bakal nanya. Kalian harus bisa menjawab dong pertanyaan mereka. Makanya di awal itu kita harus benar-benar mempersiapkan produk knowledge kita. Lalu kapan kita nyebutin harga? Nah, nyebutin harganya itu biasanya ketika customer lu udah benar-benar nanya, oh bagus juga nih produk lu, kira-kira berapaan nih? Nah, disitulah lu sebutin. Tapi tetap jangan dipaksa buat beli, kayak ayo dong dibeli kak. Aduh, jangan. Itu benar-benar annoying sih. Lalu untuk sisi kedua di sini ketika customer yang nyariin elo. Posisinya di sini adalah customernya butuh produk elo.
Kalau lu jualnya direct selling bisa, cuma kadang-kadang mereka bakal nawar barang lu itu dalam tanda kutip secara gila-gilaan. Nah, disinilah lu menggunakan teknik indirect selling bukan cuma buat meyakinkan customer lu buat membeli, tapi meyakinkan mereka untuk membeli dengan harga yang udah lu tentuin. Itulah fungsi indirect selling ketika customer yang membutuhkan produk lu. Meskipun posisi kita kuat di kondisi yang kedua ini, bukan berarti kita harus sombong gitu. Lu kan yang butuh, ya layanin seperti biasa aja. Ajak dia chat, tetap ngobrol gitu. Kita nggak tahu nih biasanya customer yang kayak gini, karena dia yang butuh, entah itu butuh untuk kehidupan personal dia atau dalam tanda kutip untuk kantor dia, berarti ada kemungkinan dia bisa datang kembali untuk membeli dari kita. Makanya tetap harus dijalin relasi yang baik. Dan biasanya customer yang jenis ini nih yang sering meninggalkan review ketika mereka habis membeli. Ya amit-amit deh kalau ternyata produk kalian itu kualitasnya standar atau kualitasnya jelek. Tapi ketika lu melayani mereka dengan baik, review mereka biasanya ada membawa-bawa karakteristik dari si penjual. Oh iya nih produknya agak kurang sih, tapi pelayanannya cepat dan juga ramah penjualnya. Terjamin deh buat belanja di sini nggak mengecewakan. Review-review seperti inilah yang paling minimal harus didapatkan oleh penjual. Setidaknya kalau produk lo kurang ya penjualnya yang harus up. Oke, gua rangkum semua penjelasan gue dari tadi ya. Jadi cara paling simpel untuk menjual barang adalah jualah barang tapi seolah-olah lu nggak menjualnya, dengan cara mengkomunikasikan produk lu kepada customer lu dan menjadikan customer lu itu bukan cuma sebagai objek, melainkan sebagai teman. Bahkan pengen lebih dekat lagi, jadikan mereka sebagai bagian dari keluarga lu. Dalam tanda kutip ya, bukan berarti benar-benar dijadiin keluarga kita, enggak. Buat mereka senyaman mungkin, lalu mulai komunikasikan detail produk lu secara perlahan-lahan, tapi tanpa memaksa mereka untuk membeli produk kita. Well, jadi opsi ada di tangan kalian. Setiap orang pasti punya kemampuan untuk menjual produk apapun itu. Tapi, yang paling penting adalah bukan menjual produknya, melainkan mencari siapa yang benar-benar membutuhkan produk tersebut dan memiliki keinginan untuk membelinya. Sekian dari gue Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.